Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Eka Cahyani dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram sistem pembayaran sewa peralatan bayi. Sebelum saya menjelaskan alurnya, saya akan menjelaskan fungsi dari case yang saya gunakan ini. Yang pertama adalah simbol ini. Simbol ini bernama use case, di mana fungsinya adalah sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor. Dan yang kedua, saya menggunakan case aktor. Case aktor ini berfungsi sebagai orang, proses, atau sistem yang berinteraksi dengan aplikasi yang akan dibuat di luar aplikasi itu sendiri. Dan yang ketiga, di sini ada pesan tipsen yang disimbolkan dengan panah ini. Berfungsi sebagai menyatakan bahwa suatu objek mengirim data atau masukan atau informasi ke objek lainnya. Baik, itu adalah beberapa penjelasan fungsi mengenai simbol yang ada di use case diagram sistem pembayaran sewa peralatan bayi ini. Berikutnya, saya akan menjelaskan alur dari sistem pembayaran sewa peralatan bayi ini. Di sini saya menggunakan dua aktor. Yang pertama, pelanggan, dan yang kedua, pegawai. Alurnya adalah pertama, pelanggan mengisi pendaftaran. Yang kedua, setelah selesai mengisi pendaftaran, pelanggan bisa memilih barang yang akan disewa. Setelah memilih barang selesai dan pendaftaran pun sudah, pelanggan membuat data penyewaan. Data penyewaan ini berisi tentang barang yang dipilih dan pendaftar nama-nama dan alamat pendaftar atau pelanggan. Kemudian, dari data penyewaan tersebut, ketika pelanggan sudah membuat data penyewaan, maka data penyewaan ini akan dicek oleh pegawai. Dan data penyewaan ini pun dibuat oleh pegawai. Setelah pegawai mencek data penyewaan, apa saja yang pelanggan akan sewa, kemudian pegawai langsung melihat barang. Apakah barang yang dipilih oleh pelanggan itu ada atau tidak ada. Setelah lengkap semuanya, pegawai sudah melihat data penyewaan dan pegawai sudah melihat barang. Ketika semuanya ada, maka pegawai akan langsung membuat kwitansi. Kwitansi itu sebagai bentuk untuk pembayaran ketika pelanggan menyewa peralatan bayi tersebut. Setelah pegawai membuat kwitansi, maka pelanggan akan langsung membayarnya. Jadi alurnya adalah seperti itu. Yang pertama, pendaftaran, memilih barang, data penyewaan, melihat barang, membuat kwitansi, dan pembayaran. Kemudian untuk analisis permasalahan dari use case diagram sistem pembayaran sewa peralatan bayi ini ada 3. Yang pertama, sistem ini hanya menggunakan 2 aktor, yaitu pelanggan dan pegawai. Dan yang kedua, sistem ini sangat sederhana dan simpel atau mudah dipahami. Dan yang ketiga, dilakukan secara manual. Jadi sistem ini seperti face to face. Jadi penggunaannya langsung seperti itu. Sekian penjelasan
use case diagram sistem pembayaran sewa peralatan bayi. Dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.